Ini sepertinya gagal pasang nih. Oh ya, mungkin faktor jaringan sih ya. Nah, coba di-refresh saja, Mbak. Kayaknya gagal pasang ini. Udah lengkap. Nah, silahkan masuk lewat ini aja, lewat apa? cPanel. Masuk lewat cPanel. Namanya new account information, bukan information akun. New account information. Nah, account ya seperti itu, information. Enter. Harusnya ada itu new account information. Salah ini, salah Gmail-nya. Nah itu. Di stop dulu nggak apa-apa, stop share dulu, biar nggak kelihatan apa username dan passwordnya, karena kalau sudah tersebar username dan password untuk cPanel repot nanti. Sudah masuk belum? Ya. Nah, sekarang masuk ke public HTML. WP content, plugin. Ya. Nah, di situ saya sudah upload tuh LearnDash P317. Jadi sebenarnya beberapa juga sudah saya upload juga. Nah, tinggal di atas itu ada folder SFWD-LMS. Itu kita hapus dulu. Itu folder yang tadi gagal di-install tadi. Nah, itu di-delete. Nah, baru kita ekstrak lagi LearnDash-nya. Ekstrak. Ya. Nah, ini udah selesai nih proses apa? Upload-nya. Di-close saja. Kemudian kembali ke dashboard. Nah, ini di-refresh. Ya, silahkan coba lagi itu. Diklik atau refresh juga bisa. Dihapus saja sampai WP admin, Mbak. Ya. Kemudian masuk plugin. Nah, di situ nggak usah tambah baru. Ya, kembali lagi. Di bawah itu sudah ada LearnDash LMS-nya. Jadi lebih cepat sih memang kalau kita pakai upload melalui cPanel. Nah, tinggal kita aktifkan.
Oke. Nah, ketika kita mengaktifkan LearnDash, di sebelah kiri itu ada menu tambahan di bawahnya dashboard ya. Kalau kemarin pasang Elementor ada menu Elementor, sekarang pasang LearnDash ada menu LearnDash di sebelah kiri. Ya, diklik dulu. Nah, di sini ada yang pertama adalah enter your license ya. Kita diminta untuk memasukkan lisensinya. Tuh, di situ ada lisensi yang diminta. Nah, lisensinya akan saya kirim melalui WA saja. Jadi nanti yang bingung yang yang telat memasukkan masih bisa melihat lisensinya yang mana. Sebentar, saya buka dulu. Login. Lesson detail. Ya. Oke, ini saya kirim dulu ya lesson ininya. Baru saya beli tadi tanggal 8 kemarin 18. Jadi nanti untuk Untuk perpanjangannya itu ada di tanggal 18 Juni juga. Bentar Pak, tadi dari mana Pak itu Pak aktifnya Pak? Mana? Tinggalan. Yang ini nih. Ya, ini kan tinggal kita masukkan enter your email here sama lisensi key-nya. Nah, itu belum saya share, Bu, sama lisensinya. Yang ditekan yang buka mini itu Pak. Ya, yang di atas tadi itu ada LearnDash. Ke atas, sebelah kiri itu kan ada LearnDash. Nah, itu diklik aja, LearnDash LMS-nya itu diklik. Ya, nanti akan iya. Sudah Pak. Ya. Ini untuk lisensinya ini ada 10 website ya. Jadi nanti kalau misalkan ada orang luar yang make juga saya bisa meremove juga gitu. Nah, jadi contohnya tampilannya nanti seperti ini lisensi itu. Nah, siapa yang terregister ya ini? Ini contoh yang sudah ada. Ini seperti ini, yang terregister siapa, yang tidak terregister nanti bisa saya hapus seperti itu. Oh, ini yang punyanya Alphabank kedobel ini. Salah masuk. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang di luar yang didaftar website yang didaftarkan Pak Muhdori, ini saya hapus bisa ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh lisensinya. Untuk akses lisensinya, maksudnya untuk memasukkan lisensinya silahkan Bapak Ibu cek di ini di grup WA. Di situ ada email sama license key-nya yang sudah saya tuliskan.
Sudah belum? Oh, belum dimasukkan ini. Save ya, di-save dulu license-nya. Kalau sudah. Nggak mau disimpan. Kenapa nggak masuk? Saya refresh dulu. Ini harusnya lisensinya sampai sebentar ya. Sebentar, ini license-nya kodenya mana? Oke, yang atas. Saya kirim ulang. Oh, salah ini. Ya, salah. Maaf, salah copy license-nya. C203. Ya, silahkan dicoba dengan license yang baru. Saya salah mengcopy license-nya. Itu yang license yang lama, yang ya license yang ProPanel, bukan yang LearnDash-nya. Silahkan dicoba dulu. Sudah bisa, Mbak? Nah, itu sudah centang, berarti lisensinya sudah aktif ya. Nanti saya bisa cek kalau memang sudah aktif. Ada tambahan, ya, Melati sudah masuk lisensinya. Silahkan yang lain, ada kesulitan atau apa? Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu, nanti untuk teknisnya besok kita baru mulai ya. Jadi LearnDash ini sistemnya itu menggunakan namanya course. Di sebelah kiri, ya sebelah kiri itu ada overview, ada course, ada lesson, ada topik. Jadi untuk membuat sebuah program kursus,
itu kita mulai dari course. Ya, kita mulai dari course. Itu untuk membuat program kursus. Jadi course itu adalah nama programnya. Entah itu kursus komputer administrasi perkantoran, entah itu nanti kursus bahasa Inggris, entah itu nanti kursusnya apa. Misalkan bahasa Inggris kan ada bahasa Inggris untuk anak TK. Jadi course ini adalah benar. Yang semester guna nggak bisa, Pak. Apa? Lisennya nggak bisa masuk. Tadi Yang saya ganti yang bawahnya. Ini udah berhasil punyanya Melati. ini udah saya masukin yang baru, masih nggak bisa. Oh, coba di stop dulu. Yang ini yang dari Melati, coba di stop ganti dengan Semestaguna. Coba di share screen, Bu. Ini yang baru masuk juga memang baru Melati sih. Yang lain belum masuk ini. Di screen sudah dulu. Ya, share screen aja. Bentar, ini di 792. Nah, tuh, Pak. Di copy sama persis, jadi strip-stripnya juga dipakai, coba. Oh, gitu. 115A D0A F D0AF strip A4CC ya. B792 ya. Coba di ini. Save. Ya. Oh iya. Gak apa-apa, Bu. Pakai yang ini aja sekalian. Jadi saya kembali jelaskan ya. Jadi tadi itu sebelah kiri itu ada course, ada lesson, ada topik. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya itu course itu adalah nama program. Ya, nama program. Kemudian lesson itu bisa dikatakan sesinya. Jadi kan ketika kita membuat kelas offline ya, seperti kelas biasa, ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya. Nah, pertemuan 1, 2, dan 3, dan seterusnya itu dinamakan lesson. Gitu. Ibaratnya sebuah lesson atau pelajarannya. Nah, ketika kita belajar pertemuan pertama, pertemuan kedua, LMS, kemudian bawahnya ada core view. Nah, itu kan ada 3 itu. Ada course, lesson, sama topik kan. Nah, yang topik itu adalah materi tiap pertemuan. Gitu ya. Jadi, saya ulangi ya. Course itu adalah nama program. Kemudian lesson itu adalah pertemuan hari keberapa. Kemudian kalau topik itu isi materi tiap pertemuan. Jadi nanti materi pertemuannya atau materi yang mau kita upload itu ada di mana? Ada di topik. Course dan lesson itu sebagai ini aja, sebagai judul aja. Jadi course itu nama programnya apa? Nah, kemudian nanti deskripsi programnya itu memang ada di course. Kemudian lesson itu pertemuan keberapa, sesi 1 yang mau kita pelajari apa, atau pertemuan keberapa. Kalau ini online kan tidak mungkin ya tulisannya pertemuan keberapa, tapi sesi 1 misalkan itu, atau bab 1, nah, bab 2, atau apalah terserah nanti dari masing-masing Bapak Ibu
bisa menamai sendiri. Nah, baru topik itu nanti untuk isi materinya, seperti itu. Itu kurang lebih susunannya kayak gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada quiz, question, sertifikat, dan assignment. Nah, quiz itu nama evaluasinya. Jadi namanya, ya namanya. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya ada di bagian apa? Di bagian question. Jadi ada quiz, ada question. Quiz itu hanya sebagai nama, misalkan evaluasi sesi 1, evaluasi sesi 2. Jadi biasanya penempatan kuis itu ada di akhir sesi atau akhir course. Itu bisa juga namanya final quiz gitu ya. Final exam kalau di Skill Academy. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaannya itu munculnya ada di question. Cara membentuknya seperti apa besok akan kita bahas. Jadi nggak dibahas sekarang. Saya bahas yang umum dulu. Nah, untuk jenis pertanyaan itu ada, kalau nggak salah, 4 jenis atau berapa ya, saya lupa. Ada pilihan ganda, ada isai, ada tugas, ya. Kemudian ada satu lagi, apa saya lupa. Jadi ada 4 ya. Ada pilihan ganda, ada tugas, ada isai, ada Jodohkan. apa namanya? Menjodohkan. Ya, mungkin itu. Nah, yang biasa saya pakai itu cuma 2. Kalau tidak pilihan ganda, kalau pilihan ganda itu kita membuat sebuah soal yang bisa dijawab otomatis. Itu pilihan ganda. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mengkoreksi hasil pekerjaan siswa. Yang kedua adalah isai. Nah, kenapa perlu isai? Isai itu digunakan untuk membuat jawaban yang perlu kita koreksi manual. Jadi misalkan mereka diminta untuk mengupload video cara membuat alis, misalkan seperti itu. Kenapa tidak menggunakan assignment? Kalau menggunakan sistem assignment itu kan tugas ya. Nah, nanti server kita cepat penuh ya itu. Sebenarnya yang paling tepat kalau yang untuk kita sih itu menggunakan sistem assignment, bukan isai. Ya, assignment itu berarti tugas yang dikumpulkan. Tapi kalau kita menggunakan tugas yang dikumpulkan, misalkan silahkan upload video, ya silahkan upload video cara membuat alis misalkan itu. Nah itu nanti server kita langsung penuh nanti satu kelas saja. Nah kali silahkan upload cara membuat alis misalkan di YouTube. Nah linknya itu kita minta untuk menuliskan sebagai jawaban. Ya, nah, ini unstable lagi. Jadi linknya yang di-upload di YouTube itu diminta sebagai jawaban. Kayak gitu. Makanya saya sering menggunakan yang isai. Atau misalkan yang komputer, misalkan, buatlah sebuah desain. Nah, desainnya nanti di-uploadnya di mana? Silahkan mau di-upload ke sosial media boleh, mau di-upload ke Google Drive boleh. Nah, nanti tinggal kita minta linknya saja. Gitu. Jadi isainya itu bukan mereka ngetik langsung jawaban apa hasilnya di situ, bukan, tapi kita minta link hasil mereka mengerjakan. Itu menggunakan isai. Nah, kalau yang seperti itu, yang isai, itu memang harus kita review manual, tidak bisa otomatis. Kayak gitu. Nah, kemudian ada sertifikat, itu untuk membuat sertifikatnya. Sistem sertifikat di sini kita bisa mengatur sertifikat yang dipakai adalah sertifikat kelengkapan ya, atau mereka sudah selesai mengikuti proses pembelajaran, ataukah mereka sertifikat itu bisa keluar setelah mereka mendapatkan nilai minimal berapa. Seperti itu. Kalau mereka misalkan asal mereka sudah mengikuti kemudian keluar sertifikatnya, itu bisa.
Tapi kalau mereka dapat sertifikat ketika mereka selesai mengerjakan kuis dengan nilai berapa, ada passing grade-nya, itu bisa juga. Nanti bisa kita setting. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Oh ini, dari Elmuna, kalau sudah aktif LearnDash, tapi nggak muncul menu LearnDash-nya gimana ya Pak? Nah, coba yang ini dari Mas Semesta Guna di close dulu, gantian dari Elmuna yang share screen. Saya nggak tahu, nggak muncul menunya apa, hilang atau apa. Dan ini di LearnDash ini sudah ada overview itu ada tutorial ya, Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya, part by part ya nanti. Nah, permasalahannya adalah dalam bahasa Inggris itu aja sih. Jadi belajarnya dalam bahasa Inggris. Itu lengkap, cukup lengkap ya. Cukup lengkap untuk basic itu sudah bisa. Silakan yang dari Mbak Maya Elmuna. Ya, pluginnya sudah aktif. Coba ke atas, Mbak. Oh, itu pluginnya Course Grid, Mbak. Bukan LMS LearnDash-nya, itu Course Grid. Beda. Jadi salah upload ini. Coba di-upload ulang pluginnya, add new lagi. Tapi yang di bagian LearnDash-nya, itu yang di-upload Course Grid-nya, makanya nggak muncul kan. Kan ada 3 tadi, ada Course Grid, ada Pro Panel, sama satu lagi ada LearnDash-nya biasa. Ya, yang LearnDash 317 itu. Ya, yang lain kenapa belum ini? Baru Melati Pati sama Semesta Guna ini yang tercatat memasukkan lesson-nya. Yang lain belum masuk.
Gimana? Sudah bisa Mbak Maya? Mbak Maya atau siapa? Bener ya? Mbak Maya ya? Oke. Nah, ini nanti akan saya kirim ya. Saya share screen dulu sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini. Untuk ini course grid-nya ya, course grid-nya nggak usah nggak usah deaktif nggak apa-apa Mbak, karena nanti kita pakai juga. Tapi kenapa saya minta untuk yang learn dash-nya dulu, karena kita akan belajar membuat step by step. Ya, mulai dari learn dash, kemudian nanti kalau sudah baru course grid kita aktifkan, terus nanti terakhir yang pro panel gitu. Nah, nanti akan saya share yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah contoh pengajuan program yang kemarin saya pakai di BPPLK Medan yang untuk kartu prakerja dan sudah berjalan. Nah, jadi ini program pelatihan ini namanya course-nya. Ya. Ini nama programnya ini program pelatihan. Ini sebagai Nah, kemudian di course-nya itu nanti kita isi ya dengan pendahuluan, kemudian nanti apa? Ini ini istilahnya? Deskripsi programnya, kemudian sasaran program, persyaratan peserta. Ini nanti akan kita isi, kita masukkan. Jadi Bapak Ibu tugasnya hari ini menyiapkan minimal satu course-nya ini dulu, seperti ini. Kemudian nanti termasuk misalkan syarat, ya ini bisa ditambah ya nanti. Nah, kemudian silabus ini, tadi ada lesson itu seperti ini, riset data digital. Nah, ini tidak ada keterangan, ya tidak ada keterangan, tidak ada isi, hanya judul aja, riset data digital. Nah, kemudian materinya, itu di dalam lesson ini ada 1, 2, 3, 4 ini. Ya, ada 4 materi. Cara website atau blog ditemukan di mesin pencari. Ini satu topik sendiri. Nah, ini baru di sini nanti ada materi bisa dalam bentuk video, itu yang paling bagus, tapi bisa juga dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk naskah. Ini materi 2, topik 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti ada lesson berikutnya, menulis artikel. Nah, kemudian ada isi topiknya ini, 1, 2, 3, 4. Pengenalan website dan blog, nah ini kemudian ada topiknya ini, dan seterusnya. Ini juga ada sosial media marketing ya, contohnya. Nah ini lesson, salah nih. Lesson, ini uraian materi itu sama dengan topik. Gitu. Nah seperti ini. Nah ini nanti akan saya share sebagai contoh. Bapak Ibu bisa menggunakan data seperti ini, bisa mencontoh persis ya. Kalau untuk materinya ya jangan pakai ini, mungkin punya materi sendiri ya. Kalau mau materi seperti ini mau ditiru juga boleh, nanti isi videonya gimana? Ya bikin sendiri seperti itu.
Oke, ini contohnya. Nah, sekarang akan saya contohkan lagi yang dalam bentuk benar-benar sudah tayang. Mana ini? Bukan pakai Chrome sih. Pakai Chrome aja lah. Contoh untuk rias pengantin ada, Pak? Kalau rias pengantin saya bukan perias, Bu, soalnya, Bu. Diambilkan siapa? Ya, ini saya share lagi. Nah, ini contohnya yang punyanya BBPLK Medan, ini sudah jalan LMS-nya. Yang membuat juga saya. Ini saya login-kan dulu. Ini admin ya, punya admin. Nah, ini course-nya. Jadi kalau kita jadi admin nanti semua course itu masuk. Tapi kalau peserta ya tinggal dipilih course-nya yang mana. Apakah ini, atau yang mana. Nanti tergantung peserta itu ikut pelatihan apa, seperti itu ya. Nah, ini saya pilih salah satu, sosial media administrator. Klik, seperti ini. Jadi ini deskripsinya tadi, ya, sesuai dengan yang di MS Word tadi. Ini ada deskripsi programnya di sini, kemudian ini metode pembelajarannya seperti apa, peralatan yang diperlukan apa, kemudian mungkin ada syarat peserta apa, seperti itu ya. Nah, kemudian ini materinya. Ada pengantar, ada konten post, ada Facebook, dan seterusnya. Jadi kalau tadi ada berapa? Mungkin 4 ya. Ini sudah saya kurangi karena pengennya lebih cepat ya. Ya udah saya kurangi materinya. Nah, kemudian nanti ini namanya topik ya, pengantar sosial media ini topik. Ini lesson, pengantar sosial media ini lesson, konten post itu lesson, Facebook page itu lesson juga. Nah, topiknya ada di dalamnya. Topiknya ini kalau kita expand, klik seperti ini. Nah, ini ada riset tren produk dan seterusnya. Ini misalkan saya klik pengantar sosial media. Nah, harusnya di dalam lesson ini tidak perlu ada tulisan lagi, tidak perlu ada isi. Ya. Di dalam lesson itu sebenarnya tidak perlu ada isi seperti ini. Ini kemarin saya salah setting. Jadi langsung nanti isinya ada di bagian topik kayak itu. Nah, ini masuk ke riset tren produk. Nah, ini ada next lesson. Kok next lesson sih? Harusnya ini. Apa namanya? Topiknya dulu. Ya, topik. Ya, ini. Barulah ini yang namanya topik. Ya. Riset tren produk. Nah, di dalam riset tren produk ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan ya. Ini kalau kita lihat tadi, ini tidak ada video. Jadi boleh nanti ditulis seperti ini. Ya, boleh. Kemudian saya mark complete ya. Nah, kemudian di sini ada Google Trend, baru di sini ada video lagi. Tapi di sini tidak ada penjelasan dalam bentuk tulisan. Kayak gitu. Nah, ini tidak akan bisa diklik tombol mark complete kalau dia belum menyelesaikan videonya ini. Ya, kalau ini videonya kalau saya play, ini tidak bisa di-skip. Ini tidak ada tombol mempercepat, memperlambat, itu nggak ada. Nah, sayangnya karena kita uploadnya di YouTube, ya, ambil yang murah ya. Kalau nanti uploadnya di website kita masing-masing, langsung penuh itu servernya. Jadi saya putuskan untuk upload di YouTube. Nah, sayangnya kalau upload di YouTube, ini kekurangannya ada muncul nih, video lainnya. Itu aja sih. Kalau masalah bisa nggak video itu tidak bisa di-download ya. Jadi kalau YouTube kan bisa di-download. Nah, Bapak Ibu mau upload di server sendiri pun tetap bisa di-download. Kayak gitu. Yang tidak bisa di-download kalau Bapak Ibu upload di servernya ada namanya server Wistia. Itu khusus server untuk video. Tetapi 1 bulannya 1.500.000. Nah, jadi sangat kurang worth it sih kalau memang belum rame ya.
Dan 1.500.000 itu hanya untuk 10 video per bulan itu. Jadi sangat mahal. Itu yang tidak bisa di-download file videonya. Nah, kalau mereka nanti mau loncat materi seperti ini, saya mau langsung loncat ke sini deh, membuat desain post. Nah, ini bisa kita setting bahwa video ini bisa diloncat atau tidak boleh diloncati seperti itu. Jadi dia harus menyelesaikan yang lama atau boleh diloncati. Nih. Ini harusnya kuis nih. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang punya Pak Mudori. Ada yang mau login ke Zoom itu, si Rois. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi nanti Bapak Ibu ada PR membuat ini profil ya. Kalau bisa malam ini langsung selesai. Kemudian besok tinggal kita upload datanya ke LMS-nya. Seperti itu. Karena kalau belum punya data itu agak susah mau ngupload gitu ya. Yang mau diupload apanya seperti itu kan. Ini saya share di grup untuk data contoh tadi, profil programnya. Satu aja dulu nanti yang dibuat. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Jadi silakan Bapak Ibu sambil mengisi data yang dibutuhkan untuk LMS-nya. Nah, besok tinggal kita Di-share, Pak, contohnya. saya share di grup WA. Profil program apa itu? Kartu Prakerja kalau nggak salah. Itu yang saya pakai di BPPLK Medan dan sudah tayang meskipun dengan pengurangan program. Jadi sebenarnya kalau yang kemarin proses pembelajaran online di Kartu Prakerja itu enak banget sih kalau sudah jalan ya maksudnya. Memang persiapan pembuatannya cukup lama dan agak ribet ya. Tapi ketika sudah jalan kita tidak perlu apa-apa lagi. Jadi ya mereka beli kelasnya di tempat kita, kemudian mereka diarahkan untuk login ke website kita, udah mereka tinggal mengikuti materi. Nah, nanti tugas kita hanya mereview
atau memberi nilai tugas-tugas yang sudah kita tentukan melalui kuis tadi, seperti itu. Kalau salah ya kita komentari, ini yang kurang apa, nanti kita nilai, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menjelaskan lagi materinya dan seterusnya, seperti itu. Ini kalau bagi lembaga kursus, itu akan menghemat biaya untuk tiap pertemuan gitu. Nah, nanti apakah program PKK, PKW, apakah boleh seperti itu, kita belum tahu ya. Jadi kalau yang selama ini sih, kalau dari sisi efektivitas itu memang masih kurang. Artinya kecepatan belajar siswa itu beda-beda. Jadi mereka bisa belajar cepat. Kalau yang pengen cepat 3 hari selesai itu bisa. Tapi ada juga yang kemarin sampai 1 bulan itu baru selesai seperti itu. Itu yang dinamakan MOC, Massive Open Learning apa itu ya, yang punyanya direktorat. Jadi pembelajaran orang dewasa itu kan peserta itu belajar mandiri seperti itu intinya. Mereka mau belajar dalam 1 hari berapa jam terserah mereka. Kita tidak perlu membatasi seperti itu. Pak, maaf nih, mau tanya. Itu diketik di Word dulu? Apa langsung ditempel aja di lesson? Dari yang saya share tadi, silakan diketik di Word seperti itu formatnya. Oh, di Word dulu ya. Nanti dipelajari formatnya, itu ada pendahuluan, kemudian ada deskripsi program, kemudian syarat-syarat. Nah, itu silahkan dilengkapi. Terus baru bawahnya nanti ada program materinya apa. Nah, itu silahkan dituliskan silabusnya itu. Jadi diketik dulu, baru di Word ya, baru dimasukkan ke lesson. Kita akan bareng-bareng cara memasukkannya di... Oh, iya. Makasih. Karena kalau belum diketik di Word, nanti bingung mau masukkan di LMS, ini masih mikir lagi, jadi lama nanti. Iya. Makasih, Pak. Ya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya tutup dulu. Nanti bisa kita lanjut lagi diskusinya melalui grup WA. Pak Muhdari, ada yang mau disampaikan? Sudah saja, Pak. Ya. Oke, saya tutup dulu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.